Perkenalkan, nama saya Stefanus Tages Kumendong dari kelas A2 Keperawatan semester 1. Pada kali ini saya akan membuat tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliati Lambayang SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang penyakit asam lambung atau GERD. Apa sih itu penyakit asam lambung? Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi yang disebut juga penyakit reflux gastroesophagus ini dapat menimbulkan nyeri pada ulu hati, heartburn, serta berbagai gejala lainnya pada area dada, bagian bawah, dan perut. Orang yang mengidap penyakit ini biasanya mengalami reflux asam yang ringan, paling tidak 2 kali seminggu, serta gangguan yang paling parah tidak sekali dalam seminggu. Oleh karena itu, pengidap gastroesophageal reflux disease atau GERD perlu mengetahui cara untuk meredam gejala, misalnya dengan perubahan gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan. Gejala penyakit asam lambung. Gejala penyakit asam lambung secara umum menyebabkan rasa terbakar yang tidak nyaman di dada. Bahkan sensasi terbakar tersebut dapat menjalar ke leher. Kondisi ini dapat menjadi lebih buruk saat berbaring atau membungkuk. Saat penyakit ini kambuh, gejala yang dirasakan dapat berlangsung dalam beberapa jam dan terasa lebih buruk setelah makan. Ciri-ciri GERD atau asam lambung naik. Ketika asam lambung kambuh atau naik, kondisi ini bisa ditandai dengan beberapa gejala, yaitu yang pertama, rasa panas atau heartburn. Kondisi ini umumnya muncul setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein tinggi. Yang kedua, mudah kenyang. Kondisi ini bisa terjadi bila ada gangguan pada gerakan lambung untuk mendorong makanan ke usus. Akibatnya, makanan yang pengidap asam lambung konsumsi menumpuk dalam lambung. Selanjutnya, lebih sering bersendawa. Reflux asam lambung dapat meningkatkan refleks tubuh dalam menelan udara. Udara yang masuk ke dalam saluran pencernaan mengandung gas nitrogen dan oksigen. Gas ini nantinya akan terdorong ke atas oleh lambung menuju kerongkongan dan keluar dari mulut dalam bentuk sendawa. Selanjutnya, sakit tenggorokan. GERD memicu sakit tenggorokan karena adanya peradangan dan iritasi pada esofagus. Selanjutnya, mual dan muntah. Perasaan asam bersamaan dengan seringnya sendawa dan batuk akibat asam lambung naik bisa menyebabkan mual dan bahkan muntah. Yang selanjutnya, bau mulut, regurgitasi perut dapat menyebabkan mulas dan rasa pahit atau asam di mulut sehingga menyebabkan bau mulut. Yang terakhir, batuk tanpa dahak. Gejala ini dapat terjadi jika penyakit asam lambung atau reflux asam sudah kronis atau berkepanjangan. Gejala penyakit asam lambung pada bayi dan anak. Bayi dan anak-anak dapat mengalami gejala penyakit asam lambung atau penyakit reflux gastroesophagus yang serupa. Serta yang pertama, muntah kecil yang sering. Yang kedua, menangis berlebihan, tidak mau makan pada bayi. Kesulitan pernapasan, tenggorokan serak, tersedak saat tidur yang dapat membangunkan anak, baut mulut, kesulitan tidur setelah makan terutama pada bayi. Umumnya penyakit asam lambung dengan kadar yang ringan hanya akan terjadi 1 atau 2 kali dalam sebulan dan tidak perlu memerlukan penanganan medis khusus. Diagnosis penyakit asam lambung. Untuk mendiagnosis penyakit asam lambung atau penyakit reflux gastroesophagus, terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh dokter. Gejala asam lambung naik atau reflux asam lambung ini dianggap sebuah penyakit jika gejalanya bisa muncul paling tidak hingga 2 kali dalam kurun waktu 1 pekan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan beberapa langkah diagnosis lainnya. Pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksa antara lain, yang pertama elektrokardiogram atau EKG.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah ada penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Kedua penyakit ini menimbulkan gejala yang mirip dengan GERD, yaitu nyeri dada. Yang kedua, gastroskopi. Pemeriksaan ini memanfaatkan alat khusus seperti selang berkamera untuk mendeteksi peradangan pada esofagus atau kerongkongan atau esofagitis akibat asam lambung naik. Yang ketiga, manometri esofagus. Tes ini bisa kamu lakukan untuk memeriksa irama gerakan otot saat pengidapnya tengah menelan serta mengukur kekuatan otot kerongkongan. Yang keempat, foto röntgen saluran pencernaan atas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat rongga saluran pencernaan atas dan lapisannya. Jika ada peradangan atau penyempitan kerongkongan, maka akan tampak hasilnya pada hasil pemeriksaan. Yang terakhir, pengukuran tingkat keasaman atau pH kerongkongan. Tes ini bisa dokter lakukan dengan memasukkan selang atau kateter ke dalam kerongkongan. Selang ini terhubung ke komputer untuk mengukur tingkat keasaman kerongkongan saat pengidapnya tengah melakukan aktivitas sehari-hari. Pengobatan penyakit asam lambung. Hingga saat ini para ahli belum mengetahui bagaimana cara agar GERD bisa sembuh total. Meski begitu, penyakit ini dapat pengidapnya kendalikan melalui pengobatan yang tepat. Ada berbagai macam pilihan pengobatan GERD atau asam lambung, seperti penanganan secara mandiri melalui perubahan gaya hidup dan menggunakan obat khusus penyakit asam lambung. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, penanganan mandiri. Untuk mengelola dan meredakan gejala GERD, dokter mungkin menganjurkan pengidapnya untuk melakukan perubahan gaya hidup tertentu seperti mempertahankan berat badan ideal. Jika pengidap GERD adalah perokok, penting untuk berhenti merokok. Menghindari makanan besar dan berat saat malam hari. Menunggu beberapa jam setelah makan untuk berbaring. Meninggikan kepala saat tidur menggunakan bantal yang lebih tinggi. Hindari sejumlah jenis makanan seperti makanan berlemak, pedas, atau tinggi asam. Yang selanjutnya, makan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Selain itu, ketahui juga bagaimana pola makan sehat untuk pengidap GERD. Yang kedua, konsumsi obat-obatan. Jika perubahan gaya hidup tak kunjung membuahkan hasil dalam beberapa minggu, dokter mungkin saja merekomendasikan obat tertentu. Namun, semua obat yang dapat menjadi pilihan berpotensi menyebabkan efek samping. Karena itu, penting untuk membicarakan dengan dokter tentang pilihan mana yang terbaik. Berikut adalah beberapa obat tersebut. Yang pertama, antasida. Obat ini dapat dokter rekomendasikan untuk mengatasi gejala GERD yang ringan. Tetapi jika pengidap GERD sampai mengonsumsi antasida hampir setiap hari, ia mungkin memerlukan obat yang kuat. Penghambat reseptor H2 blocker seperti pepsid AC bekerja untuk menurunkan jumlah asam yang lambung hasilkan. Inhibitor pompa proton atau PPI. PPI seperti Prilosec juga menurunkan jumlah asam yang lambung hasilkan. Obat ini cenderung bekerja lebih baik daripada penghambat H2. Yang ketiga, prosedur operasi. Jika GERD terjadi terus-menerus dalam intensitas parah, produser operasi medis dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi GERD. Selama pengobatan, pengidap gastroesophageal reflux disease atau GERD juga perlu menghindari segala faktor risiko dan pemicu kekambuhannya. Hal ini dapat pengidapnya lakukan dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi obat sesuai rekomendasi dokter. Pencegahan penyakit asam lambung. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengobati GERD adalah dengan menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu gejalanya. Beberapa metode lainnya yang dapat kamu lakukan sebagai pencegahan antara lain, yang pertama, makan dengan porsi yang lebih kecil tetapi lebih sering dan ubah jenis makanan yang kamu konsumsi. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, tidur dengan menggunakan alas kepala yang lebih tinggi dari badan.
Yang keempat, makan paling tidak 2-3 jam sebelum tidur. Yang kelima, cobalah untuk tidur di kursi saat tidur siang. Yang keenam, saat alami obesitas, ada baiknya kurangi berat badan dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Yang ketujuh, hindari makanan berlemak dan asam. Yang kedelapan, batasi asupan coklat. Yang kesembilan, jauhi makanan pedas. Kesepuluh, kurangi minuman berkarbonisasi. Komplikasi penyakit asam lambung. Tanpa pengobatan, gangguan pencernaan ini dapat menyebabkan komplikasi serius dalam jangka panjang, termasuk juga peningkatan risiko kanker. Paparan asam lambung pada bagian kerongkongan secara terus-menerus dapat menimbulkan beberapa komplikasi antara lain. Yang pertama, esofagitis. Lapisan esofagus mengalami peradangan, menyebabkan iritasi, perdarahan, hingga ulcerasi pada beberapa kasus. Yang kedua, struktur. Adanya kerusakan yang terjadi akibat asam lambung sehingga membentuk bekas luka yang mengakibatkan kesulitan untuk menelan karena makanan dapat tersangkut saat melewati kerongkongan. Yang ketiga, esofagus barat. Gangguan yang menyebabkan paparan berulang karena asam lambung yang menyebabkan perubahan pada sel dan jaringan lapisan esofagus. Hal ini bisa berkembang menjadi sel kanker. Dan yang terakhir, kapan sih kita harus ke dokter? Jika kamu atau keluarga kamu merasakan gejala GERD atau penyakit refluks gastroesofagus dan sudah mencoba perawatan mandiri namun hasilnya nihil, segeralah hubungi dokter. Sekian pembahasan saya mengenai penyakit asam lambung atau GERD. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan tadi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.